anak itu harusnya lebih banyak berkegiatan fisik. Kayak orang zaman dulu gitu loh, Mbak, gitu. Kayak Kayak anak kayak zaman kita kecil itu kan iya, jarang ya, malah nggak ada ya. karena belum ada gadget. Jangan Iya. bilang zaman, kita kesannya kita udah old banget ini, Bu. Iya, Iya, kita memang kan Bang. kalau kita dulu Iya, misalnya mainnya main nah karet, main gitu kan. masak-masakan, mana Iya, ada gadget nah ya, bener. makanya. Jadi ketahuan nih kita orang dulu banget deh ini. Tapi justru jadi Gitu. orang dia duduk anteng, cuma tangannya aja nih yang main, geser kanan, geser Oh, jadi kiri. dia jarang ada interaksi komunikasi ya, Yes, dan jadi itu itu faktornya komunikasi juga satu ya? arah, Iya, gitu. bener. Ketika misalnya dia lihat nih, Heeh, apa namanya, film atau kesukaan dia ya, mhm. film atau acara kesukaan dia, dia misalnya, Ais," misal, nah, itu TV-nya kan nggak bisa merespon, Iya, gadgetnya kan tidak bisa makanya merespon. iya, benar benar. Jadi tolong Itu. orang tua mau sesibuk apapun, Iya, benar. dampingi anak-anak kita untuk bermain. Luangkanlah sedikit waktu Iya, untuk anak-anak di betul rumah ya, betul, karena itu Sabtu Minggu kan satu libur libur ya, ya. bagi yang Iya. libur mungkin bisa cari waktu lah intinya buat anak-anak ya, Iya, Ibu. harus Heeh, disiapkan ya disiapkan, waktunya ya, heeh. karena kalau kita mau bangun anak-anak itu pinter, kita bisa buat mereka itu pinter dari usia istilahnya golden age ya, Mhm. gitu. Kita bisa stimulasi dia dari segi bahasa, kita bisa ajarin dia perilaku yang baik, karena kalau nanti sudah lewat masa emasnya mereka, yang kita dapat ya udah. Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Rika Riani, seorang terapis wicara yang ada di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini. Kita akan sedikit membahas tentang speech delay pada anak. Penasaran? Yuk kita langsung saja sapa narasumber kita. Halo Ibu Rika. Halo Mbak Despira, Apa kabar? alhamdulillah baik, Sehat ya, Ibu? sehat Oke. insyaallah. Boleh sedikit memperkenalkan diri dulu, Bu, untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Halo Sobat OBS, perkenalkan saya Rika Riani Supriyatna, terapis wicara di RSUP Dr. Sitanala Tangerang. Oke, sebelum masuk pembahasan speech delay ini ya, Ibu, ya. Kenapa sih dulu Ibu memutuskan ingin menjadi seorang terapis wicara yang ada di RSUP Dr. Sitanal ini? Apa emang Ibu suka sekali dengan anak-anak atau bagaimana? Kebetulan mama saya itu adalah seorang guru TK ya Mbak Des. Mhm. Lalu sebenarnya cita-cita saya itu ingin menjadi seorang penyanyi. Oh, penyanyi. Iya, tapi, karena orang tua tidak mengizinkan gitu kan, akhirnya saya beralih profesi nih, Mhm. cari-cari profesi yang, memang saya juga suka sama anak-anak Oh, memang gitu suka dan sekali dengan anak-anak ya? iya betul, dan setiap hari kayaknya saya bisa nyanyi deh karena menjadi terapi bicara ya. Iya. Oh, jadi menularkan bakat itu lewat menjadi Iya seorang terapi itu betul ya, benar-benar. betul. Kadang kita punya bakat nggak harus seorang penyanyi, bisa disalurkan ke yang lain Iya ya itu, benar-benar. Oke. betul. Terus Ibu masuk pembahasan ya, sebenarnya apa sih speech delay itu? Sebenarnya mungkin sahabat OBS ada yang belum paham, bisa dijelaskan? Ya, baik. Speech delay artinya adalah keterlambatan bicara Mhm. yang disebabkan oleh kesalahan lingkungan. Jadi dia biasanya tidak ada masalah dengan gangguan saraf pusat, tidak ada masalah dengan pendengaran atau telinga. Jadi murni hanya dari kesalahan lingkungan. Oh, jadi tidak ada, memang murni aja karena keterlambatan bicara itu ya? Iya, Nah, kan betul. untuk para orang tua di rumah nih, biar tidak bingung, sebenarnya kapan sih, di usia berapa anak itu dikatakan mengalami gangguan keterlambatan bicara? Bisa dilihat dari usia berapa gitu, Ibu? Ya, jadi kalau melihat dari gangguan, dari perkembangan bahasa bicara normal, Mhm. anak usia 1 tahun itu dalam tahap true speech, artinya bicara yang benar. Artinya mereka sudah bisa, minimal punya satu kata yang pengucapannya benar dan memiliki arti, gitu. Jadi misalnya anak 1 tahun 12 bulan ya, Mhm. sudah harus bisa bilang mama,
papa misalnya atau minum seperti itu. Oh, jadi kalau di usia 12 bulan dia belum bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu bisa dikatakan dia memiliki gangguan keterlambatan bicara ya? Iya Nah, betul. untuk seperti itu bisa dilakukan terapi atau bagaimana jika orang tua melihat nih ada kendala dari anaknya harus dibawa kemana gitu, Ibu? Yang pertama adalah orang tua harus sadar dulu ya. Mhm, Artinya sadar melihat perkembangan anaknya ya. Pasti kan ketika orang tua memiliki anak, ada kunjungan ke dokter anak ya. ya, Dari situ kan nanti bisa tanya ke dokter anak kalau, perkembangan anak saya nih sudah baik atau belum gitu ya. mhm. Lalu yang kedua bisa konsultasi ke ahlinya gitu ya. Kalau di, Sitanala bisa konsul ke saya untuk ke bagian terapi bicara untuk kita lakukan deteksi dini gangguan kemampuan berkomunikasi. Oh, intinya kita harus berkonsultasi dulu aja ya ke dokter. Iya Nanti dari betul. dokter mungkin akan diarahkan, "Oh, ini harusnya konsultasi ke terapis wicara," gitu. Iya Intinya kita datang dulu ke dokter ya, Ibu, iya ya? Heeh. betul. Nah, kalau kira-kira apa sih yang mempengaruhi anak itu mengalami keterlambatan bicara? Baik, hal-hal yang mempengaruhi dari keterlambatan bicara itu ada banyak ya. Mhm, Di sini saya, menyampaikan kira-kira sedikit ya, Mbak Despi. Yang pertama adalah, lingkungan. Lagi-lagi saya bicara soal lingkungan karena memang ketika anak mempunyai lingkungan yang berbahasa dan berbicara, anak akan terhindar dari yang namanya keterlambatan bicara. Lalu yang kedua dari segi jenis kelamin, karena memang dari hasil penelitian, anak laki-laki itu cenderung lebih banyak mengalami keterlambatan bicara dibanding anak perempuan. Karena mungkin dari segi permainan, anak mhm. laki-laki minim bicara. Misalnya bermain mobil-mobilan itu kan, paling hanya mengeluarkan suara ngeng 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 gitu Iya, ya. heeh, bener Kalau bener. anak perempuan kan main ibu-ibuan, main masak-masakan, itu banyak banget gitu ya bicara yang digunakan. Ya, jadi dia tuh ada interaksi ya, kalau anak Iya perempuan ada betul. temennya, kalau laki-laki kan biasanya hanya bener tadi, main Iya mobil. Jadi tidak ada kata-kata yang dia keluarkan gitu iya ya. Oh, jadi betul. faktor jenis kelamin itu mempengaruhi juga ya? Iya, Oh, faktor dari jenis kelamin mempengaruhi. Lalu bisa juga faktor dari minimnya, apa namanya, pujian. pujian. Iya, jadi misalnya anak nih melakukan sesuatu langsung dimarahin. Iya, Misalnya dia salah ngomong nih, kan dia lagi belajar bicara ya, iya, Mbak, ya. Misal, heeh. "Mama, entak entu, tuh." Nah, itu langsung dikoreksi, "Kamu ngomong apa sih?" Nah, itu juga tidak baik. Jangan disentak Iya, ya, harus dengan cara betul lurus, halus mungkin betul. dengan cara, "Itu kamu lagi ngapain?" Iya, Dengan betul lembut, bener. betul. Anak-anak itu harus diberi kelembutan Iya, ya. jadi kita bisa, "Kakak mau bicara apa?" Iya. Gitu, "Nanti Bunda tungguin Kakak mau bicara apa." Jadi kasih kesempatan dia untuk berbicara dan ketika dia dengan benar, bicara kita bisa kasih pujian misalnya, "Ih Kakak pinter," Iya, bener misalnya bener gitu. bener ya, Bu. Iya, Jadi pengaruh dari orang tua juga. Tapi kan ada yes, nih kalau nenek-nenek ya biasanya mhm, ngorosin cucunya, terus dia mhm, bilang, "Kita tuh harus menggunakan kata-kata yang benar ya. Kamu iya. udah minum cucu belum?" Itu Nah, harusnya salah bener, ya, harusnya iya, menggunakan kata, "Kamu udah minum susu belum?" Nah, yes, terkadang kan dari betul. nenek-nenek, oma-oma kita ya Iya, kan, yang seperti itu. bener. Jadi memang dari awal itu kita sudah harus, menggunakan bahasa yang baik dan benar. EYD yang benar Iya, ya. karena anak akan merekam apa yang kita Mencontoh bicarakan. apa yang orang tua Betul, katakan, iya. benar-benar. Sebenarnya juga nih kan di era modern seperti ini banyak sekali orang tua yang ingin anaknya itu bisa berbahasa asing, contohnya Mhm. pengen berbahasa Inggris lah dari kecil. Apakah itu juga menjadi faktor anak mengalami gangguan keterlambatan bicara, Bu Rika? Iya, kalau dari kasus yang pernah saya pegang Mhm, ya Mbak Des, itu penggunaan lebih dari satu bahasa memang mengganggu ya, jadi anak mengalami keterlambatan bicara. Karena, ketika anak bahasa bicaranya belum matang, mhm, dia sudah ditambahi lagi dengan bahasa yang baru, dia jadi mengalami keliru bahasa, gitu. Misalnya contoh, dia bahasa Indonesia apel, terus belajar bahasa Inggris apple, apple, dia jadi bingung nih, ini apel atau apple? Misalnya iya, seperti itu. mhm. Terus bahasa Indonesia mobil, lalu, bahasa Inggrisnya car, nanti ini mobil atau car gitu. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak lebih dari satu bahasa itu boleh, asalkan Mhm. anak sudah matang dalam segi bahasa dan bicaranya.
Iya. gitu. Misalnya usianya dia kita lihat ya, misalnya 3 tahun, dia sudah bisa bercerita, misalnya dia cerita, tadi main sama siapa, terus aktivitasnya apa di rumah, itu berarti dari segi bahasa dan bicara dia sudah matang. Kita boleh tambah dengan bahasa yang lain, tapi bila belum sebaiknya jangan. Oh, intinya mah boleh, tapi jangan Mhm. terlalu diforsir juga kali ya, Iya, Bu, atau ya? jangan terlalu dini Iya, bener. gitu, kecuali memang di lingkungan dia sehari-hari pakai bahasa Inggris, itu Inggris. boleh-boleh saja ya. Iya, betul. Lalu nih ya Ibu Rika, penanganan terapis wicara itu sendiri di RSUP Dr. Sitanala ini bagaimana Ibu Rika? Ya, jadi Mhm. ketika kita sudah menerima, rujukan dari dokter anak, Ya, lalu dokter rehabilitasi medis, mhm. selanjutnya, dokter rehab akan merujuk ke terapi wicara atau terapi yang lain. Kalau untuk terapi wicara sendiri, yang pertama kita lakukan adalah asesmen. Jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap anak, kita lihat gangguannya seperti apa, lalu kita lihat modalitas yang anak punya seperti apa. Setelah itu kita melakukan diagnosa, kita melakukan diagnosa dari sindroma-sindroma yang anak punya. Apakah ini kategori speech delay ataukah anak ini mengalami, gangguan mental intelektual atau gangguan pendengaran, itu juga kita lakukan di diagnosa. Setelah diagnosa kita ada prognosa. Prognosa itu kemungkinan anak untuk sembuh itu berapa persen. Kita lihat dari modalitasnya dia, kita lihat dari lingkungan yang mendukung atau tidak, itu menjadi faktor dari penentu si prognosa. Setelah itu kita lakukan terapi. 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 Jadi terapi itu, anak datang gitu ya, jadi satu ruang terapi bicara itu satu terapis, 1 anak Satu gitu. Setelah terapi kira-kira, 3 bulan ya, 3 bulan atau, 6 bulan dengan frekuensi terapi yang konsisten. Jadi anak nggak boleh bolong-bolong nih, kecuali misalnya sakit ya terapinya, dia harus konsisten baru setelah itu kita lakukan evaluasi, penilaian. Lalu di RSUP Dr. Sitanala ini dilakukan terapisnya itu berapa kali dalam sebulan atau seminggu biasanya Ibu? Iya, jadi kalau terapi wicara itu, sekarang ini 1 minggu 1 kali. Jadi anak datang, lalu dapat program terapi wicara, itu nanti kita bikin jadwal, gitu. Dijadwalkan. Iya, Lalu anak itu bisa dikatakan sembuh, itu mhm. pada kalau dilihatnya dalam keadaan dia sudah bisa berbicara seperti apa gitu maksudnya, diberikan contohnya lah. Iya, jadi gini, ketika anak mengalami keterlambatan bicara, Mhm, setelah kita lakukan deteksi dini gangguan kemampuan komunikasi, kita akan lihat misalnya usia dia 4 tahun, mhm. tapi dari hasil pemeriksaan ternyata kemampuan bahasanya baru 2 tahun. Baru 2. Ya, kita akan, menterapi agar anak bisa sampai ke usia 4 tahun, dengan melihat kondisi anak juga ya, Mbak, gitu kan. Mhm. Nanti kalau misalnya sudah terapi, kita nanti pas evaluasi kita lihat lagi, kita tes dengan kemampuan anak yang 4 tahun. Apakah anak sudah mampu memenuhi kriteria bahasa bicara anak 4 tahun? Bila sudah termasuk, itu berarti sudah dikatakan lulus. Nah, paling sering nih di RSUP Dr. Sitanala ini, Mhm. anak-anak yang terapis itu di usia berapa sampai berapa Ibu Rika? Oke, kalau Mhm. untuk sekarang ini usia 2 tahun, mulai 2 tahun, 3 tahun, lalu 4 tahun, ada juga yang 6 sampai 7 tahun. Tapi kalau 6 sampai 7 tahun biasanya anak-anak dislogia, yang artinya mengalami gangguan bicara, tapi karena ada gangguan mental intelektual, bukan karena speech delay, gitu. Nah kan sekarang kan banyak nih anak-anak dari umur tadi 2 sampai 7 tahun kan banyak yang memegang gadget ya Iya, Ibu. betul. Apakah itu mempengaruhi juga pada keterlambatan anak berbicara karena sering main gadget gitu Bu? Iya, betul. Itu Oh, sangat pengaruh ya, sangat bisa saya pengaruh ya? bilang. Mhm, Karena kalau menurut saya memang gadget itu ada manfaatnya apabila anak didampingi ketika didampingi menggunakan gadget. didampingi orang tua ya Ibu ya? Iya, betul. Tapi sebaiknya sih lebih baik nggak usah ya Nggak Mbak usah. Des, karena anak itu harusnya lebih banyak berkegiatan fisik. Kayak orang zaman dulu gitu loh Mbak, gitu. Kayak Kayak anak kayak zaman kita kecil itu kan iya. jarang ya, malah nggak ada ya. Karena belum ada gadget. Iya. Jangan bilang zaman kita, kesannya kita udah old banget ini, Bu.
Iya, kita kan memang. kalau kita dulu Iya. misalnya Mainnya main karet, main gitu kan. masak-masakan, mana ada gadget ya, bener. Jadi makanya. ketahuan nih kita orang dulu banget deh ini. Tapi justru jadi orang tua dulu tuh jadi orang yang dulu tuh bangga loh Iya, Mbak, iya, karena iya, kan bener. nggak ada bahasa gangguan keterlambatan Iya, ya, karena keterlambatan emang bicara tuh nggak berarti ada. emang faktor modern ini ya Iya, bisa mengganggu, betul. karena dulu-dulu nggak ada tuh yang namanya terapis bicara Iya, juga belum ada. Bener, intinya betul. jadi tuh boleh nggak sih sebenarnya anak-anak tuh megang gadget, atau harus di usia berapa anak-anak itu megang gadget? Karena kan ini juga udah kemajuan teknologi ya. Takutnya kalau nggak diajarin juga nanti dia nggak ngerti, Iya, bingung iya, juga iya. Ibu. Ada batas usia atau batasan waktu dia nggak main gadgetnya di usia kapan gitu? Sebenarnya kalau terpaksa banget ya, terpaksa banget nih anak mau tidak mau misalnya nih ngelihat kakaknya kok main Iya, gadget karena heeh. kakaknya sekolah online Iya, ya benar. gitu ya. Jadi dia lihat tertarik kok itu Iya. ada kotak yang mengeluarkan bunyi misalnya Iya. gitu kan. Ya bolehlah 3 tahun tapi sih sebaiknya jangan ya. Kalau Iya. saya bisa bilang jangan. Jangan dulu ya mending ya. Iya, karena dengan gadget itu anak yang tadinya harus bergerak, dia jadi tidak bergerak. Gitu, dia duduk anteng, cuma tangannya aja nih yang main, geser kanan, geser Jadi kiri. dia jarang ada interaksi komunikasi ya. Yes, dan Jadi itu itu faktornya komunikasi juga satu ya. arah Iya, gitu. benar. Ketika misalnya dia lihat nih, Heeh. apa namanya, film atau kesukaan dia ya, film atau acara kesukaan dia. Dia misalnya, Ais misal, nah itu TV-nya kan nggak bisa merespon, Iya. gadgetnya kan tidak bisa merespon, Iya, benar. gitu. Nah, untuk ada nggak sih tips dari Ibu Rika Riani ini untuk para orang tua di rumah agar anak-anak tidak mengalami yang namanya speech delay itu sendiri? Ya, jadi pesan saya untuk para orang tua, mohon dengan sangat kita kembalikan fitrah anak-anak kita. Pekerjaan utama anak-anak kita yaitu adalah bermain. Karena dengan bermain yang kita lihat hanya dengan berkumpul saja, tapi untuk anak-anak itu sangat penting. Tidak hanya dibutuhkan intelijensi questionnya, tapi juga dengan social questionnya, emotional questionnya itu akan dapat ketika anak-anak bermain. Jadi tolong orang tua mau sesibuk apapun, Iya, benar. dampingi anak-anak kita untuk bermain. Luangkanlah sedikit waktu untuk Iya, anak-anak di rumah ya, betul, karena Sabtu Minggu kan libur ya. bagi yang Iya. libur mungkin bisa cari waktu lah intinya buat anak-anak ya Iya, Ibu. harus disiapkan ya waktunya ya, karena kalau kita mau bangun anak-anak itu pintar, kita bisa buat mereka itu pintar dari usia istilahnya golden age ya, gitu. Kita bisa stimulasi dia dari segi bahasa, kita bisa ajarin dia perilaku yang baik. Karena kalau nanti sudah lewat masa emasnya mereka, yang kita dapat ya udah, yang kemarin-kemarin kita cuekin itu akan terlupakan, Iya, karena itu tidak akan begitu. terjadi 2 kali ya. Iya, Benar, betul. pesannya bagus banget dari Ibu Rika. Nah, jika ada para orang tua nih ingin berkonsultasi langsung dan bertemu Ibu Rika langsung di RSUP Dr. Sitanala ini, adanya Ibu Rika hari apa sih jadwalnya, bisa dikasih tahu untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Oke, sahabat OBS, Ibu Rika ada di rehabilitasi medis itu dari hari Senin sampai Jumat. Senin Gitu. sampai Jumat Iya. Kalau jamnya itu dari 7:30 sampai jam 4 sore, tapi kita buat berdasarkan jadwal. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu Rika sudah mampir di OBS. Oh, ini entar dulu. Saya ada yang lucu tadi saya ngelihat. Ini tuh ada kayak permainan anak-anak ini biasanya digunakan untuk apa nih? Saya lihat ini lucu banget. Iya, Apa jadi ini salah satu bentuk cara terapi di RSUP Dr. Sitanala? Iya, betul. Jadi ini adalah alat-alat yang biasanya saya gunakan ketika pegang pasien anak. Iya. Karena kalau megang pasien anak itu kita memang all out ya. Iya. All out dalam arti kita lepas dulu nih jadi orang dewasanya, kita akan menjadi anak-anak. Ya. Yes, Karena itu gitu. tadi yang di awal dibilang Ibu Rika ini senang sekali sama anak-anak Iya, ya. betul. Jadi bekerjanya enjoy, jadi tidak seperti bekerja. Benar. Jadi setiap hari itu kalau orang-orang pulang kerja stres, saya menghilangkan stres. Jadi kelihatan nih seger banget gitu. Pantas emang dia menyukai. Coba itu bagaimana caranya Ibu Jadi Rika? ini untuk belajar kata-kata. Jadi pengenalan untuk kata dalam kategori hewan
hewan laut kebetulan di sini. Dan ini sebenarnya sifatnya kayak mancing. Jadi dia lagi, ayo coba sekarang ambil lumba-lumba. Itu masuk kategori bahasa reseptif. Nanti dia akan mancing. Lumba-lumba yang mana ya, misalnya gitu. Jadi terapis di sini tuh kayak main ya, kayak Iya, bukan anak-anak, tidak seperti terapi. Jadi dia tidak Iya, pegang gitu iya ya, Bu, ya. dan Heeh. kalau biasanya takut, ini malah mau ke Ibu Rika gitu. Oh, jadi Ibu Rika nih banyak fansnya anak-anak nih ya. Fansnya anak-anak semua Jadi gitu. enjoy banget sama Ibu Rika. Iya, Jadi mamanya Ibu Rika betul. happy banget itu kalau kita mencintai Alhamdulillah. pekerjaan kita bawanya happy Betul. banget. Oke. Bener, dan Ya udah. enjoy banget sama pekerjaan Iya, ini karena iya. setiap hari selalu ketemu anak-anak yang ceria, anak-anak yang happy itu rasanya wah nggak bisa Itu digambarkan juga lah. bisa bikin kita jadi awet Iya muda betul. kayaknya. Ya udah, oke Ibu, terima Iya, kasih ya sudah mampir di sama-sama OBS. Mbak Semoga Despira. itu bisa bermanfaat ya untuk sahabat OBS yang ada di Amin. rumah. Iya. Nah, itu sedikit pembahasan kita mengenai spek Gilai. Semoga bisa membantu dan bermanfaat pada orang tua yang ada di rumah ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Sita Nala hebat, masyarakat sehat.